Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Semua nikmat Allah harus kita syukuri, karena dengan bersyukur kita akan menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menyusahkan kalian. Allah tidak akan menyiksa kalian. Allah tidak akan mempersulit hidup kalian in syakartum wa amantum. Apabila kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu menjadi hamba yang bersyukur sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini Ahad keempat, kita dengan izin Allah dapat kembali melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup manusia yang paling kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Semoga dengan mempelajari sirahnya beliau, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Bulan yang lalu kita telah mempelajari pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Makkah kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya serta pembelanya. Itu berlangsung selama berapa tahun? Ada yang ingat tak? Berlangsung selama 3 tahun. Ya, diboikot, tidak boleh bertransaksi dengan Muhammad dan pengikutnya atau pembelanya. Kemudian tidak boleh berbicara dengan mereka, tidak boleh bergaul dengan mereka, tidak boleh menikahkan atau menikahi putri-putri mereka. Ini bukan pemboikotan yang biasa, ini luar biasa dan berlangsung selama 3 tahun. Baik. Adapun pagi hari ini kita masuk poin pembahasan Amul Huzni, tahun berduka cita, tahun kesedihan. Jadi dalam hidupnya Rasulullah SAW selama 63 tahun, ada 1 tahun di mana beliau itu mengalami musibah yang bertubi-tubi, musibah yang amat sangat berat, dan itu datangnya bergantian. Belum selesai yang satunya datang terus. Dalam tahun itu beliau banyak mendapatkan musibah, sehingga tahun itu dinamai oleh ahli sejarah dengan Amul Huzni, tahun berduka cita. Itu terjadi
tahun 10 kenabian. Artinya beliau sudah 10 tahun menjadi nabi dan rasul. Tahun 10 kenabian bisa dikatakan sebagai amul huzni, tahun kesedihan. Karena pada tahun itu Bapak Ibu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengalami banyak musibah berat. Pada awal tahun 10 kenabian, beliau dan pembelanya masih dalam masa diboikot oleh kafir Makkah. Karena pemboikotan itu kan selama 3 tahun, dimulai dari tahun 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian. Nah, di awal-awal tahun 10 kenabian, masa pemboikotan itu masih berlaku kepada Nabi dan kaum muslimin, ya. Barulah kemudian di pertengahan tahun 10 kenabian, masa pemboikotan itu berakhir. Nah, dampak daripada masa pemboikotan itu berakhir Bapak Ibu, Abu Thalib mengalami sakit yang sangat parah. Karena kan diboikot selama 3 tahun, ya. Walaupun Abu Thalib itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tapi beliau membela Nabi Muhammad SAW atas nama keluarga, bukan atas nama iman, bukan atas nama syariat, tapi atas nama keluarga. Selama 3 tahun, lalu setelah pemboikotan selesai, Abu Thalib sakit parah, yang akhirnya paman Nabi itu wafat atau meninggal dunia. Nah, 3 hari kemudian setelah Abu Thalib wafat, ternyata disusul oleh wafatnya istri pertama Rasulullah yang paling beliau cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ujian terus berdatangan. Sepeninggal Abu Thalib, beliau semakin ditekan dan berturut-turut ujian lainnya. Nah, ketika beliau ditekan, ya, diintimidasi karena Abu Thalib sudah tidak ada. Pembela utamanya Rasulullah dari kalangan manusia sudah tidak ada, ya. Maka orang kafir pun semakin gencar untuk menutup dakwah Rasulullah, menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Akhirnya Nabi hijrah ke Taif. Harapannya orang Taif mau menerima dakwah Nabi SAW. Ternyata tidak sesuai harapan. Nabi datang ke Taif, lalu Nabi datang ke suku Bani Thaqif, ya. Nabi menyampaikan, menawarkan Islam kepada mereka, tapi ternyata mereka menolak dengan cara yang kasar, ya. Bayangkan itu. Masa pemboikotan baru selesai, kemudian pamannya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, lalu Nabi ditekan, semakin dihalang-halangi oleh orang kafir Mekah. Nabi pindah ke Taif, ternyata di Taif Nabi ditolak dengan cara yang kasar, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran. Jadi musibah yang datang kepada Nabi kita SAW di tahun 10 kenabian itu sangat amat berat dan bertubi-tubi, ya. Karenanya wajar jika tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, ya. Tahun kesedihan. Panjenengan punya tahun kesedihan apa buatan? Hah? Punya enggak? Apa enggak ada? Ada, ya. Di mana dalam 1 tahun itu panjenengan dapat musibah berat bertubi-tubi, kehilangan orang yang sangat panjenengan cintai, lalu ditambah lagi dengan musibah yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sisi lain Bapak Ibu, selain ada Amul Huzni, tahun kesedihan, pasti manusia itu juga akan mengalami Amul Farah, tahun kebahagiaan, ya, tahun kesenangan. Nah, mungkin di tahun itu dia mendapatkan kenikmatan besar dari Allah, ya, kebahagiaan yang luar biasa dari Allah, dan kebahagiaan yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan Bapak Ibu. Kadang senang, kadang sedih, ya. Itu kehidupan dunia. Kalau di akhirat hanya ada 2. Di akhirat itu kalau tidak senang selamanya, sedih selamanya. Adapun di dunia ini berubah-ubah, ya. Sekarang bahagia, senang, tenang, ya. Tapi belum tentu nanti siang, nanti sore, ya, keadaan sama. Bisa jadi ada perkara-perkara
yang membuat hati tidak nyaman. Allah berfirman, huwa adhaka wa abaka. Dia Allah yang membuatmu tertawa dan dia Allah yang membuatmu menangis, ya. Jadi selama 63 tahun ada 1 tahun Nabi SAW mengalami banyak musibah berat yang bertubi-tubi. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Baik. Adapun pemboikotan sudah kita bahas, ya. Kita sekarang masuk kepada wafatnya Abu Talib, ya. Abu Talib wafat setelah pemboikotan berakhir, ya. Akibat dari pemboikotan itu Abu Talib jatuh sakit, ya. Apalagi usianya saat itu sudah sepuh 80 tahun. Sebab pemboikotan itu kan selama 3 tahun susah makan. Jemaah rahimakumullah. Ada makanan tapi tidak layak karena lapar, akhirnya terpaksa dimakan, ya. Maka setelah pemboikotan berakhir, akibat dari pemboikotan itu Abu Talib jatuh sakit. Apalagi usianya saat itu sudah sepuh, sudah 80 tahun. Nah, semakin hari semakin parah. Semakin hari semakin parah. Nah, Bapak Ibu, menjelang kematiannya Abu Talib, ya, Rasulullah SAW bersegera menuju rumah Abu Talib. Karena saat itu Abu Talib kan belum beriman. Nabi cepat-cepat ke rumahnya Abu Talib sebelum Abu Talib meninggal dunia. Nah, harapannya apa? Di akhir usianya Abu Talib, dia mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Dia mau mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sehingga dia pun selamat di akhirat kelak. Karena pastilah Rasulullah akan minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat terhadap pamannya. Tapi bagaimana Rasulullah akan meminta izin kepada Allah dan diberikan izin oleh Allah jika pamannya wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah? Maka Nabi pun bersegera mendatangi Abu Talib. Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah Nabi sampai di rumah Abu Talib dan Nabi masuk ke kamar Abu Talib, ya, ternyata sudah datang orang yang paling memusuhi Nabi, yaitu Abu Jahal dan juga Umayyah bin Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, ya. Jadi sudah datang duluan mereka, ya. Tentunya ada pengaruh yang mereka sampaikan terlebih dahulu kepada Abu Talib, ya, sebelum datangnya Rasulullah SAW. Baik. Sehingga bertemulah 2 tokoh dalam satu majelis. Yang satu tokoh kebenaran, yang satu tokoh kesesatan, tokoh kebatilan, ya. Abu Jahal mungkin juga mendengar bahwa Abu Talib sudah sakarat, ya. Ya, sudah amat sangat parah penyakitnya dan menjelang kematiannya. Maka Abu Jahal pun datang kepada Abu Talib, ya. Kemudian disusul oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Nabi mengajak Abu Talib mengucapkan kalimat syahadat. Tapi Abu Jahal mempengaruhi Abu Talib agar berpegang teguh kepada agama Abdul Muttalib. Saat itu disebutkan dalam satu riwayat yang sahih, ya. Nabi SAW berkata kepada Abu Talib, "Ai amun, wahai paman, qul la ilaha illallah." Ucapkan kalimat la ilaha illallah, uhajju laka biha indallah. Maka saya akan berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membelamu pada hari kiamat nanti dengan kalimat tersebut. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Subhanallah, saking amat sangat inginnya Nabi agar pamannya masuk Islam. Tentu itu bukan ajakan pertama kali kepada Abu Talib, ya. Sebelum-sebelumnya Nabi sudah sering mengajak Abu Talib untuk masuk kepada agama Islam, ya. Tapi Abu Talib masih menangguhkan sampai akhir hayatnya. Nabi pun tetap menawarkan kepada Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan kepada Abu Talib, "Qul
la ilaha illallah. Asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka aku akan bersaksi di hadapan Allah untuk engkau pada hari kiamat nanti. Abu Talib diam, tidak mengucapkan dan juga tidak menolak. Abu Talib diam. Nah, ketika Nabi SAW mempengaruhi Abu Talib, ya, mengajak Abu Talib untuk mengucapkan kalimat tauhid, ternyata Abu Jahal mempengaruhi Abu Talib untuk berpegang teguh kepada agama Abdul Muttalib, agama bapaknya, agama kesyirikan, agama jahiliyah. Kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Apakah kamu benci kepada agama kakek moyangmu, bapakmu? Nabi SAW terus mengajak Abu Talib, tapi kemudian Abu Jahal terus juga menimpali Abu Talib, ya. Terus berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ada dua yang mempengaruhi, yang satu mempengaruhi kebenaran, yang satu mempengaruhi kebatilan, ya. Kemudian Abu Talib menolehkan wajahnya kepada Rasulullah SAW. Lalu saat itu Abu Talib berkata kepada Rasulullah, laula an tu'ayyirani Quraisyun la aqrartu biha ainak. Wahai Muhammad, seandainya orang Quraisy tidak mencelaku, maka aku akan menyenangkan kamu. Artinya, aku akan mengucapkan apa yang kamu minta. Kemudian pada akhirnya ini menunjukkan apa? Bahwa Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sebab dia berkata, wahai Muhammad, jika orang Quraisy tidak mencelaku, tidak mengejekku, maka aku akan menyenangkanmu. Aku akan mengucapkan kalimat yang kamu tawarkan. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, Abu Talib berkata, ya, sebelum meninggal dunia, Abu Talib berkata, ala millati Abdul Muttalib, ala millati Abdul Muttalib, tetap di atas agama Abdul Muttalib, tetap di atas agama Abdul Muttalib. Itu yang kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib. Wa aba ay yaqul la ilaha illallah, dan Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Abu Talib menghembuskan nafas terakhir tanpa membawa iman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Nabi amat sangat sedih. Akhirnya Nabi itu karena pamannya membela Nabi, merawat Nabi, menjaga Nabi kan sejak usia berapa tahun itu? 8 tahun kan. Setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, digantikan kepada Abu Talib anaknya yang merupakan paman Nabi. Sejak usia 8 tahun Abu Talib itu menjaga Nabi, memberikan kasih sayang sangat luar biasa kepada Nabi SAW, ya. Kemudian ketika Nabi berdakwah, Abu Talib orang yang pertama membela dakwah Nabi. Membela Nabi bukan atas nama Islam tapi atas nama keluarga. Sehingga ketika Abu Talib wafat dalam keadaan tidak membawa Islam, tidak membawa iman, Nabi SAW tetap berjanji bahwa akan memohonkan ampun kepada Allah. Apa kata Nabi saat itu? Wallahi la astaghfiranna lak ma lam anha anka. Demi Allah, aku kelak pada hari kiamat atau di dunia ini, kata Nabi, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuk engkau wahai pamanku, selama Allah tidak melarangku memohonkan ampun untukmu. Jadi Nabi ingin menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah agar pamannya diampuni, karena pamannya wafat dalam keadaan tidak membawa Islam. Tapi tak lama kemudian, jemaah rahimakumullah, malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu. Apa wahyunya? Ma kana lin nabi
walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Surah At-Taubah ayat 113. Tidak boleh bagi nabi dan orang beriman memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang syirik, untuk orang yang musyrik, untuk orang yang mati dalam keadaan kafir, walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu merupakan kerabat, walaupun mereka yang meninggal itu masih ada hubungan kerabat dengan engkau wahai Nabi dan orang beriman. Maka ayat ini melarang memohonkan ampun kepada Allah untuk siapa saja yang meninggal dalam keadaan tidak membawa iman, ya, apakah dia keluarga kita ataupun bukan keluarga kita. Ayat ini jelas bahwa tidak boleh memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Dan kisah ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa hidayah itu ada di tangan siapa? Allah. Nabi amat sangat ingin agar pamannya masuk Islam. Sampai di akhir hayatnya pun Nabi bersungguh-sungguh mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi pamannya yang bernama Abu Talib itu tidak mau mengucapkan apa yang ditawarkan oleh Rasulullah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu tidak bisa memberikan petunjuk. Yang bisa memberikan petunjuk hanya Allah. Nabi hanya menunjukkan ini loh jalan yang benar, ini jalan yang batil, ini jalan yang hak. Nabi bertugas hanya menunjukkan, menyampaikan. Adapun yang memberi petunjuk ke dalam hati manusia itu hanya Allah yang berkuasa. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai wahai Muhammad, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Makanya di surah Al-Fatihah kita diajarkan doa oleh Allah untuk selalu meminta petunjuk dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami ya Allah as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang engkau berikan nikmat. Nikmat apa yang dimaksud dalam ayat itu? Bukan nikmat dunia, bukan nikmat kedudukan, bukan nikmat harta. Nikmat yang dimaksud dalam ayat itu adalah nikmat mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Kalau panjenengan diberi nikmat itu oleh Allah, panjenengan dimudahkan untuk mengetahui kebenaran dan dimudahkan untuk mengamalkan atau mengikuti kebenaran itu, itulah yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai? Orang yang tahu kebenaran tapi dia tidak mengikuti kebenaran. Sedangkan orang yang sesat waladhdallin adalah orang yang mengamalkan suatu ritual tanpa ilmu. Nah, maka ketika kita berdoa di dalam surah Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, itu menunjukkan bahwa hidayah hak Allah, ya, ada di tangan Allah, dan Allah yang berkuasa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Baik. Itulah kisah wafatnya Abu Talib yang wafat tidak dalam keadaan iman kepada Allah SWT. Kemudian kesedihan Rasulullah atas wafatnya Abu Talib. Nabi sebenarnya Bapak Ibu pernah kehilangan orang-orang yang beliau cintai, yang beliau sayangi, ya, termasuk anaknya. Anak laki-laki Nabi SAW itu kan meninggal ketika usianya masih belia, ya. Ada yang meninggal di usia 1,5 tahun, ada yang meninggal di usia 2 tahun, ya.
Tidak ada di antara anak laki-laki Nabi itu yang sampai usia 5 tahun, tidak ada. Semua meninggal di bawah usia 5 tahun. Jemaah rahimakumullah. Nah, Nabi ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai ya. Tapi jemaah rahimakumullah, kesedihan Nabi itu ketika ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai, biasa kesedihannya. Nah, tapi ketika yang meninggal itu Abu Talib, yang wafat adalah Abu Talib, Nabi amat sangat sedih ya, amat sangat sedih. Walaupun beliau itu manusia yang paling ridho terhadap takdir Allah. Beliau adalah teladan bagaimana selayaknya seseorang bersikap dalam menghadapi ujian hidup. Tapi beliau juga memiliki sisi manusia pada umumnya, merasakan apa yang dirasakan manusia biasa. Beliau merasakan lapar, sakit, perih karena luka dan bersedih. Kemudian Rasulullah sangat bersedih atas wafatnya paman beliau Abu Talib, karena cinta dan kasih sayang Abu Talib kepada Nabi sudah tertanam sejak Nabi berusia 8 tahun. Jemaah rahimakumullah. Abu Talib tidak mau makan kalau di tempat makan itu tidak ada Rasulullah SAW. Jadi Nabi sangat disayang, sangat dicinta oleh Abu Talib. Kemudian Abu Talib membela Nabi dari gangguan orang-orang kafir Mekah. Jadi orang-orang kafir Mekah tidak berani mengganggu Nabi. Kalau sahabat-sahabat lain mereka berani, ya, disiksa, ditindih dengan batu, disetrika dengan besi panas. Tapi mereka tidak berani mengganggu Rasulullah, karena yang menjamin Rasulullah adalah Abu Talib, pembesar kota Mekah. Bahkan Abu Talib berkata, siapa yang berani mengganggu Muhammad, langkahi dulu mayatku, kata Abu Talib ya. Begitulah semangat Abu Talib untuk membela Nabi Muhammad SAW. Jadi secara formal Bapak Ibu, Abu Talib ini punya peran yang sangat besar dalam dakwah Islam. Cuman kekurangannya satu saja. Beliau tidak memasukkan Islam itu ke dalam hatinya. Tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja. Ya. Kalau kita berbicara bagaimana perjuangan Abu Talib untuk membela Nabi dalam berdakwah, itu sangat luar biasa. Ya. Dan kita dapat tahu pengaruhnya Abu Talib itu setelah beliau meninggal, ya. Nabi dicerca, Nabi dihalang-halangi dakwahnya, bahkan Nabi ingin dibunuh oleh orang kafir Mekah. Itu terjadi setelah Abu Talib meninggal. Itu menunjukkan bahwa peran dan pengaruh Abu Talib membela dakwah Nabi SAW itu sangat luar biasa. Sehingga wajar jika Nabi itu amat sangat sedih atas wafatnya Abu Talib, ya. Ditambah lagi Bapak Ibu, yang membuat Nabi sangat sedih, sang paman wafat dalam keadaan masih memegang agama jahiliyah. Ini yang paling membuat Nabi sedih, ya. Karena ketika umatnya atau keluarganya meninggal dalam keadaan tidak membawa agama Islam, berarti itu menunjukkan perpisahan yang selama-lamanya. Berpisah di dunia, berpisah juga di akhirat. Tapi bila keluarga itu meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, perpisahan hanya di dunia saja. Adapun di akhirat Allah akan pertemukan mereka. Sebagaimana firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, lalu iman mereka diikuti oleh anak cucu mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka kelak pada hari kiamat. Iman kepada Allah. Baik. Makanya Nabi amat sangat sedih ketika Abu Talib wafat bukan dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah maka Nabi menyebutkan bagaimana nasib Abu Talib di akhirat. Karena Nabi ditampakkan hal gaib oleh Allah
yang tidak ditampakkan oleh Allah kepada manusia lainnya. Ya. Disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang nasib Abu Talib di akhirat. Yang pertama hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi bersabda, "Inna ahwana ahlin nar adaban Abu Talib. Fi rijlaihi na'lan min narin yaghli minhuma dima'uhu." Sesungguhnya paling ringannya azab pada ahli neraka, untuk penghuni neraka, paling ringannya azab penghuni neraka itu adalah Abu Talib. Hanya diberikan kepada Abu Talib. Ada azab yang paling berat, ada azab yang paling ringan. Azab yang paling ringan itu diberikan oleh Allah kepada siapa? Abu Talib. Apa azab yang paling ringan itu? Digambarkan oleh Nabi, fi rijlaihi na'lani min narin. Di kakinya, pada kedua kakinya Abu Talib itu ada dua sandal. Dia memakai sandal yang terbuat dari neraka. Lalu panasnya sandal itu masuk ke dalam tubuhnya, ya, sampai membakar isi dalamnya, sampai membakar ke otak-otaknya. Itu azab yang paling nolong, yang paling ringan. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana azab yang paling dahsyat, yang paling besar. Sedangkan yang paling ringan begitu Bapak Ibu, ya, kita disentuh. Kalau kita dikatakan di akhirat, di neraka ada azab yang paling ringan. Nah, mungkin orang akan membayangkan begini, mungkin dia hanya disentuh oleh api sekilas saja, setelah itu selesai. Ternyata tidak, jemaah rahimakumullah. Tidak demikian. Azab yang paling ringan itu seseorang memakai sandal terbuat dari neraka, lalu panasnya sandal itu masuk ke dalam tubuhnya sampai membakar ke otak-otaknya. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Abu Talib disepakati oleh ahlul ilm, ya, oleh ulama-ulama salaf, beliau min ahlin nar, termasuk penghuni neraka. Ya. Walaupun ada sebagian pendapat ulama, sebagian kecil, mereka mengatakan tidak, Abu Talib tidak masuk neraka. Abu Talib tidak masuk neraka karena dia punya peran yang besar membela Nabi dalam berdakwah. Kalau dia mengatakan Abu Talib tidak di dalam neraka, berarti dia telah menentang hadis ini, hadis yang sahih. Ya. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Suatu ketika paman Nabi yang lain namanya Al-Abbas. Al-Abbas ini paman Nabi yang masuk Islam. Ada berapa paman Nabi yang masuk Islam? Ada dua, Al-Abbas dan Hamzah. Ada dua juga yang tidak masuk Islam. Siapa? Abu Talib dan Abu Lahab. Dua kafir, dua Islam. Al-Abbas berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talib bisyai'in?" Nanti pada hari kiamat, apakah engkau bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada Abu Talib? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Karena sesungguhnya Abu Talib itulah yang membela kamu. Sesungguhnya Abu Talib itulah yang menjaga kamu. Wa yaghdabu laka, dan sesungguhnya Abu Talib itulah yang marah ketika ada orang berbuat jahat kepada kamu. Apakah nanti di akhirat kamu bisa memberikan syafaat kepada Abu Talib? Kata Nabi, iya, bisa memberikan syafaat, bisa memberikan manfaat. Jadi perjuangan Abu Talib membela Nabi SAW, menjaga Nabi, ternyata itu ada manfaatnya di akhirat. Apa manfaatnya? Huwa fi dahdahin min nar, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kata Nabi, manfaatnya adalah dia berada di neraka yang paling ringan. Seandainya bukan karena saya, kata Nabi, bukan karena membela saya, bukan karena menjaga saya, lakana fid darkil asfali minan nar. Niscaya Abu Talib itu akan berada
di neraka yang paling bawah, di neraka yang paling dahsyat. Ya. Berarti kalau kita merujuk kepada hadis ini jemaah rahimakumullah, ya, kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir itu juga bermanfaat bagi dia. Mungkin kebaikan itu, tapi dia tetap masuk neraka. Itu sesuai keyakinan kita sebagai umat Islam. Siapapun yang meninggal dalam keadaan kafir, fahuwa finnar, maka dia di dalam neraka. Cuman kebaikan yang dia lakukan di dunia itu bisa saja bermanfaat untuk meringankan, ya, untuk meringankan azabnya di hari kiamat. Ya, meringankan bukan berarti dia lolos dari neraka, lah. Ya, dia tetap mendapatkan azab selama-lamanya, tapi azab yang ringan, sebagaimana hadis ini. Ya. Ada tidak non muslim yang suka berbuat baik? Banyak. Suka nyumbang ke masjid. Kalau di Kalimantan ada itu Bapak Ibu. Suka berkurban. Ya ada. Walaupun mereka nyebutnya bukan korban, ya, mereka nyebutnya hanya untuk mensyukuri kehidupan mereka, lalu kambing itu dikasihkan kepada umat Islam di hari raya Idul Adha. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu bisa bermanfaat untuk mereka di hari kiamat nanti, tapi dalam rangka meringankan azab, bukan menyelamatkan dari azab. Ya. Itulah nasib Abu Talib di akhirat. Baik, 3 hari setelah wafatnya Abu Talib ternyata disusul oleh wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah SAW. Ya. Menurut satu riwayat memang berbeda-beda jaraknya Bapak Ibu. Ada yang mengatakan jaraknya 1 bulan dengan Abu Talib. Abu Talib wafat, kemudian 1 bulan berikutnya disusul dengan wafatnya Khadijah. Ada yang mengatakan 15 hari, atau yang paling dekat jaraknya 3 hari. 3 hari setelah wafatnya Abu Talib, disusul oleh wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, manusia pertama yang menikahi Rasulullah. Manusia pertama yang menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manusia pertama yang mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang iman kepada Nabi itu pertama wanita. Ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan wanita, ya. Ketika Islam datang, yang pertama dipilih oleh Allah wanita. Kemudian yang pertama menempati tanah haram juga wanita, Siti Hajar, ya, Sayyidatu Hajar. Kemudian wanita jika dirawat dengan baik, dididik dengan baik anak wanita itu, maka menjadi sebab masuk surga. Sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasul, bagaimana kalau anak wanitanya cuma 2? Sama, kata Nabi, surga. Kalau 1, surga, sama. Dalam Quran ada satu surah yang Allah kasih nama dengan wanita, An-Nisa, ya. Baik, itu menunjukkan kedudukan wanita dalam Islam. Khadijah meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 dari kenabian dalam usia 65 tahun. Khadijah meninggal dunia 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Karena Nabi hijrah ke Madinah tahun 13 kenabian. Saat itu Nabi berusia 50 tahun ketika ditinggal wafat oleh Khadijah. Karena jaraknya usia Nabi dengan Khadijah itu berapa tahun jaraknya? 15 tahun, ya. Berarti Khadijah berumah tangga dengan Nabi selama 25 tahun. Tapi itu rumah tangga yang paling mengesankan bagi Nabi SAW. Ya, walaupun setelah itu Nabi berpoligami Bapak Ibu, ya. Nabi menikah lagi, ya, sampai banyak istri. Tapi selama dengan Khadijah Nabi tidak menikah lagi, ya. Nah, sekian banyak pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah, rumah tangga yang dibangun oleh Rasulullah. Rumah tangga yang paling mengesankan dan selalu dikenang oleh Nabi adalah rumah tangga beliau bersama Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun rumah tangga itu dibangun dalam waktu 25 tahun. Tidak selama kita mungkin, ya. Kita sudah berapa lama membangun rumah tangga, bagi yang sekarang usia 60 tahun, istrinya juga sudah 60 tahun. Mungkin sudah 40 atau
35 tahun panjenengan membangun rumah tangga. Ya. Keutamaan Khadijah dan cinta abadi Rasulullah SAW. Ya. Jadi cinta Nabi kepada Khadijah itu selalu dikenang oleh Nabi. Ini di poin yang keempat ini. Nabi selalu mengenang Khadijah dan memberikan hadiah kepada kerabat Khadijah. Jadi misalnya Nabi mau berangkat perang begitu Bapak Ibu, sebelum keluar rumah Nabi berkata begini kepada istrinya, seandainya ada Khadijah. Seandainya ada Khadijah. Nabi apabila memuji Khadijah, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih, dikatakan Nabi memuji dengan pujian yang amat sangat indah, yang amat sangat bagus untuk Khadijah. Sehingga Aisyah berkata, tidak ada wanita yang lebih aku cemburui ya, daripada Khadijah, walaupun Khadijah itu sudah meninggalkan dunia. Ya. Sampai kemudian Aisyah berkata, seakan-akan di hati Nabi tidak ada wanita lain selain Khadijah. Ya. Wah, biasa ini wanita cemburu itu biasa, jemaah rahimakumullah. Ya. Maka cinta itu selalu dikenang oleh Rasulullah SAW walaupun Khadijah sudah tidak ada. Bahkan apabila Nabi memasak makanan, maka Nabi akan memasak lebih lalu dibagikan kepada kerabatnya Khadijah untuk mengenang Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau begitu luar biasa memuji Khadijah? Bukankah Khadijah sudah meninggal dunia? Dan bukankah sekarang kamu bersama wanita gadis yang siap menghibur kamu? Ya. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, dia adalah orang yang pertama beriman sebelum orang lain beriman. Dia adalah orang yang pertama menginfakkan hartanya sebelum orang lain mau menginfakkan hartanya dalam dakwah Islam. Ya. Jadi Nabi selalu mengenang cintanya Khadijah. Itu cinta yang abadi. Maka ibu-ibu, tinggalkan cinta yang abadi, tinggalkan kasih sayang yang indah kepada suami, sehingga walaupun panjenengan sudah meninggal dunia, suami tetap mengenang cinta panjenengan, tetap mengenang kasih sayang, perjuangan panjenengan kepada suami panjenengan. Kita juga sebagai suami juga demikian, bapak-bapak. Seandainya kita lebih dulu meninggalkan dunia ini dibandingkan istri kita, apabila kita memberikan cinta yang sempurna, kasih sayang yang sempurna, pembelaan yang sempurna, maka cinta itu tidak akan tergantikan ya di hati istri kita, walaupun mungkin istri kita sudah menikah lagi ketika kita sudah meninggal dunia. Ya. Karena dalam pepatah Arab itu ada pepatah Arab begini, Bapak Ibu. Ya. Naqqala fuadak, naqqil fuadak haitsu syi'ta minal hawa. Famal hub illa lil habibil awal. Silakan kamu pindah ke hati manapun, tapi ingat kata pepatah Arab, cinta yang sebenarnya itu adalah cinta pertama. Wallahu taala alam bisawab. Ini faedah sirah wafat Abu Thalib dan Khadijah ya. Sudah masuk syuruk? Sudah masuk? Sudah. Kelihatan dari muka panjenengan. Untuk faedah sirahnya panjenengan bisa baca sendiri ya. Intinya Abu Thalib itu wafat di saat Nabi membutuhkannya untuk menunjukkan hikmahnya apa? Supaya tidak ada kesan bahwa Islam itu terbentuk kekuatannya karena dibela oleh Abu Thalib. Maka sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sebelum kekuatan Islam itu terbangun, Allah wafatkan Abu Thalib. Supaya tidak ada kesan bahwa kekuatan Islam itu karena ada Abu Thalib. Kemudian ketika Nabi sangat membutuhkan Abu Thalib, tiba-tiba Allah wafatkan Abu Thalib untuk menunjukkan bahwa sumber pertolongan dan penjagaan itu dari Allah. Artinya apa? Walaupun Abu Thalib wafat, pasti Allah akan tetap menjaga Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu faedah yang dapat kita ambil dari wafatnya Abu Thalib. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.